Halo teman-teman, ini gua mau mengupdate kasus di mana gua menggugat diduga oknum petugas pajak yang bernama Farid Bahtiar ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, Farid Bahtiar ini adalah Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat ya, yang gua gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pribadi, bukan sebagai pejabat, teman-teman ya. Nah, tetapi sebagai seorang pejabat Kementerian Keuangan, dia punya hak istimewa di mana dia bisa meminta bantuan hukum kepada bosnya, atasannya yaitu Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan yang sangat bodoh ini mau menjadi backing, mau pasang badan buat anak buah dia. Oke, padahal belum tahu anak buahnya salah apa benar gitu ya. Nah, mari kita lihat teman-teman ya. Nah, kemudian setelah gue gugat, si Farid Bahtiar ini membuat surat kuasa dong, ya kan? Dia membuat surat kuasa, ya tidak mungkin dia mau hadir sendiri kan? Nggak mungkin dong dia hadir sendiri, pasti dia hadir menyuruh anak buah dia atau para kuasa hukum atau biro hukum yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, ini dia surat kuasanya teman-teman ya. Jadi surat kuasa ini, mari kita perhatikan teman-teman ya. Surat kuasa ini sudah disuruh kembaliin ya oleh si hakim karena error ya. Surat kuasa ini pertama-tama kesalahannya adalah menggunakan kop Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini adalah sebuah kekacauan birokrasi. Bagaimana ceritanya? Farid Bahtiar itu bukan menteri ya. Farid Bahtiar bukan Menteri Keuangan. Bagaimana dia bisa bikin surat kuasa dengan kop Menteri Keuangan? Ada burung Garuda di situ. Berarti kan ini surat lembaga kan? Surat punya lembaga. Surat lembaga itu sudah salah, satu. Yang kedua, suratnya pakai kop Menteri Keuangan itu sudah salah. Kalau mau dia pakai kop, ya mesti kopnya si si kepala kanwil, ya kan? Kalau si Farid mau bikin kop, ya mesti kop kepala kanwil gitu kan? Tetapi itu pun salah. Karena di situ ada Hari Susilo di situ. Hari Susilo bukan kepala kanwil ya. Di sini ada lagi anak yang lain. Nah, mereka tidak bisa menggunakan kop kepala kanwil. Jadi kop pemerintah sudah salah, kop Menteri Keuangan juga salah ya. Kemudian, jadi yang bertentangan di bawah ini satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 orang di sini teman-teman ya. Kelima-limanya adalah tergugat ya. Berkedudukan di Jalan Tomang, Taman Tomang Raya. Ini adalah kantor Kanwil Jakarta Barat ya. Berdasarkan PMK 233 ya, tentang bantuan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi ada PMK khusus nih. Jadi Menteri Keuangan itu sangat-sangat spesial. Dia punya lembaga bantuan hukum khusus ya di Kementerian Keuangan itu sendiri ya. Nah, dan ada juga Per 11 2014 ya tentang bantuan hukum di lingkungan DJP. Serta ada nota dinas baru nih. Ada nota dinas permintaan bantuan hukum perkara nomor 2198 ya, tanggal 16 Juli. Selanjutnya disebut para pemberi kuasa ya, berdasarkan pasal 123 HIR. Dan ini memberi kuasa kepada Bapak Abdon, Pak Oktavian, Pak Fajar, Pak Yohanes, Pak Fernandes. Ada 13 orang deh 13. Kalau 36 orang itu ada di si Sri Mulyani ya. Kalau ini ada 13 orang ya. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai PNS ya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan, masing-masing mengambil domisili hukum di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak ya, Gatot Subroto. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa menangani serta menyelesaikan perkara perdata ya, nomor sekian 437 sebagai tergugat 23456 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh fungsiawan yaitu gue ya. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Untuk itu penerima kuasa diberi hak dan kewenangan untuk bla 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 ya. Teman-teman tinggal baca aja ya. Nah, kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dari penerima kuasa kepada orang lain. Ini juga nggak ngerti ini ya. Nanti akan kita tanyakan. Tanggal 5 Agustus. Jadi ini sudah jelas salah teman-teman ya. Yang pertama adalah yang digugat adalah pribadi ya. Yang digugat adalah pribadi bukan pejabat. Nah, itu sudah salah. Kemudian kok Menteri Keuangannya salah, kemudian kok pemerintah juga salah, kemudian hakim juga meminta ya KTP mereka masing-masing. Apakah mereka akan bersedia menunjukkan KTP dia masing-masing? Kita belum tahu, teman-teman ya. Kalau dia tunjukkan, maka KTP itu adalah menjadi fakta persidangan yang akan menjadi dokumen persidangan yang harus ditunjukkan dalam persidangan dan harus diberikan kepada para pihak termasuk gue ya sebagai penggugat dan akan muncul dalam putusan pengadilan ya KTP mereka semua termasuk KTP Sri Mulyani. Jadi ini sudah kacau balau teman-teman ya. Menteri Keuangannya error, kemudian Kanwilnya error, KPP-nya juga error dari atas sampai ke bawah.
Error semuanya ya, 36 orang kalau nggak salah itu kuasa hukumnya ya. Tidak ada satupun yang bisa bikin surat kuasa dengan benar. Kenapa? Karena dia bukan advokat ya. Kalau dia advokat mungkin dia bisa bikin surat kuasa dengan benar ya. Tetapi karena dia bukan advokat, jadi dia tidak bisa membuat surat kuasa dengan benar. Tapi kita akan lihat nanti ya, bagaimana persidangan selanjutnya. Apakah mereka bersedia menunjukkan KTP aslinya dan juga fotokopi KTP-nya ya. Termasuk Sri Mulyani, tetapi yang paling gua soroti adalah surat kuasanya salah karena yang digugat adalah pribadi, yang digugat bukan pejabat. Nah, kita lihat apakah mereka akan bersedia merubah surat kuasa. Kalau dia tidak bersedia bagaimana? Nanti kita lihat bagaimana reaksi hakimnya. Ya, ketika hakim sudah tidak dihormati oleh tergugat, apakah hakim berani bertindak tegas kepada mereka? Ya, oknum-oknum pemerintah ini yang menggunakan Kementerian Keuangan untuk mengintimidasi hakim di pengadilan. Apakah hakim berani melawan Menteri Keuangan? Jangan-jangan minggu depan langsung turun gaji dia. Kita nggak tahu teman-teman ya. Nanti kita lihat. Oke, sampai jumpa teman-teman. Semoga terbantu.